Halo semua, pernahkah kalian bertanya-tanya kenapa bukan hanya banyak terjadi kasus kekerasan seksual di pesantren, tetapi juga para korbannya dibungkam dan para pelakunya dilindungi? Selain itu, kita yang mengkritik dibilang menista Islam. Kalau kalian mau tahu jawabannya, simak video ini sampai selesai ya. Oke, pertama kita baca dulu Al-Quran surah ke-23 Al-Mu'minun ayat 1-6. Ini terjemahan Kementerian Agama. Sungguh, beruntunglah orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, orang-orang yang meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Sesungguhnya mereka tidak tercela karena menggaulinya. Sungguh, beruntunglah orang-orang mukmin, orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Sesungguhnya mereka tidak tercela karena menggaulinya. Supaya teman-teman tidak berkata saya mengada-ngada atau salah tafsir, mari kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Abdul Samad. Mengapa seorang budak hamba boleh disentuh? Padahal dia bukan mahram. Budak hamba saya itu milik. Budak hamba saya akadnya milik. Saya membeli budak hamba saya. Lalu dia menjadi milik saya. Bebas. Mau saya sentuh, mau saya jual, mau saya gauli. Jadi, di dalam ajaran Islam, seorang muslim boleh menggauli, melakukan hubungan seks dengan budak-budak yang dia miliki. Budak-budak ini bukan istri. Mereka adalah barang yang dimiliki. Dan menurut Al-Quran, melakukan hubungan seks dengan budak bukanlah perbuatan tercela. Tentunya ayat Al-Quran ini sudah tidak berlaku di zaman sekarang, karena sudah tidak ada lagi perbudakan di dunia akibat perjuangan teman-teman kita yang Kristen Protestan pada abad ke-19. Tetapi ayat Al-Quran ini tetap masih ada dan tetap dianggap sebagai wahyu oleh sebagian orang. Lalu, apa hubungannya dengan pesantren? Mari kita baca artikel dari NU Jatim ini. Kedudukan seorang guru atau ahli ilmu. Dalam Islam, guru merupakan orang berilmu yang harus benar-benar dihormati dan dijaga hak-haknya selagi apa yang disampaikannya benar dan sesuai dengan Al-Quran dan ajaran Rasulullah SAW. Bahkan Sayyidina Ali pernah berkata, "Saya adalah hamba sahaya, dalam kurung budak, dari orang yang telah mengajariku satu huruf. Terserah padanya saya akan dijual, dimerdekakan, ataupun tetap menjadi hambanya." Sekali lagi, supaya teman-teman tidak berkata saya mengada-ngada atau salah tafsir, mari kita dengarkan perkataan Ustadz ini. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, "Ana abdu man 'allamani harfan wahidan. In sya'a ba'a wa in sya'a ataq." Kata Sayyidina Ali, saya adalah ibaratnya budak bagi orang yang pernah mengajarkan satu huruf. Terserah dia. Kalau dia mau jual ya, iya. Jadi, di dalam ajaran Islam, yang diteladani dari Sayyidina Ali adalah hubungan guru dan murid adalah hubungan tuan dan budak. Inilah yang disebut beradab di dalam ajaran Islam. Kalau ada seseorang mengajarkan kamu, walaupun itu hanya mengajarkan satu huruf, kamu jadi budak dia. Dia boleh melakukan apapun kepada kamu, terserah dia. Menurut artikel dari NU yang kita baca, asalkan sesuai dengan Al-Quran. Dan sesuai dengan Al-Quran surah ke-23 ayat 5-6 yang kita baca, seorang tuan boleh menggauli budaknya tanpa ikatan suami istri. Jadi, jika ada ustadz, kiai, ulama yang menggauli santri atau muridnya, itu adalah adab yang sesuai dengan Al-Quran. Kata Al-Quran, mereka tidak tercela. Sekali lagi, ini kata Al-Qurannya, bukan kata saya. Kalau kata saya, melakukan hubungan seks dengan budak adalah perbuatan tercela. Nah, mungkin teman-teman ada yang berkata, saya lulusan pesantren, tetapi tidak ada yang seperti itu. Saya mau berkata, ya, memang tidak semua guru agama Islam memperlakukan muridnya seperti budak. Hal ini bisa terjadi karena beberapa hal, tetapi saya mau bagi menjadi dua kemungkinan yang mendasar. Kemungkinan yang pertama karena ketidaktahuan.
Kita jujur aja, kebanyakan orang Islam tidak tahu apa yang sebenarnya diajarkan di dalam Islam, termasuk para ustadz. Mereka hanya tahu cara baca Al-Quran dalam bahasa Arab, mungkin hafal, tetapi tidak mengerti apa yang dia baca. Jadi ada kemungkinan mereka tidak tahu bahwa menurut Al-Quran, mereka boleh menggauli budak begitu saja seperti memperlakukan barang. Atau mereka tidak tahu bahwa hubungan guru dan murid di dalam Islam adalah hubungan tuan dan budak. Karena mereka tidak tahu bahwa hubungan guru dan murid dalam Islam adalah hubungan tuan dan budak, atau mereka tidak tahu bahwa di dalam ajaran Islam tuan boleh menggauli budak, akibatnya mereka tidak lakukan itu. Kemungkinan yang kedua, mereka tahu bahwa di dalam ajaran Islam, hubungan guru dan murid adalah hubungan tuan dan hamba, dan tuan boleh menggauli budak, tetapi mereka tidak menggauli kamu. Kenapa? Mungkin karena ajaran Islam itu sebenarnya tidak sesuai dengan hati nurani mereka. Jadi, mereka mencari-cari cara menutupi ajaran Islam itu dengan berkata, itu sudah kadaluarsa, sudah tidak berlaku di zaman ini. Jadi, karena mereka adalah orang yang masih punya hati nurani, mereka mengharamkan apa yang dihalalkan Allah di dalam Al-Quran. Atau, kemungkinan yang lain, mereka tidak menggauli kamu, hanya karena mereka melihat kamu tidak menarik. Kamu tidak tahu siapa saja yang sudah mereka gauli di belakang kamu, kan? Jadi begini guys, kalau kamu tidak setuju bahwa perbudakan dan kekerasan seksual di pesantren itu adalah ajaran Islam, saya mau tanya kepada kamu begini. Apakah kamu setuju dengan Al-Quran surah 23 ayat 5-6? Apakah kamu setuju bahwa memperlakukan orang sebagai budak yang boleh diapain juga, bahkan sampai boleh digauli begitu saja? Bukan perbuatan tercela? Kalau kamu masih bingung, saya kasih kamu aturan emas. Perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Apakah kamu mau dijadikan budak? Apakah kamu mau jadi korban kekerasan seksual? Lalu orang yang menjadi pelaku dianggap sebagai orang suci yang tidak tercela? Kalau kamu tidak mau jadi korban kekerasan seksual, lalu orang yang menjadi pelaku dianggap sebagai orang suci, berarti kamu tidak setuju dengan Al-Quran surah 23 ayat 5-6. Berarti kamu adalah orang baik yang tidak cocok beragama Islam. Kamu tidak perlu membela Islam karena kamu bisa pindah ke agama lain. Mungkin sekarang kamu merasa tidak perlu pindah ke agama lain. Tetapi saya mau ajak kamu berpikir begini. Kalau kamu masih beragama Islam, mungkin nanti anak kamu atau cucu kamu atau keturunan kamu selanjutnya akan masuk pesantren atau belajar agama Islam dari seorang ustadz. Apakah kamu mau keturunan kamu diperkosa oleh guru ngaji? Kalau kamu tidak mau keturunan kamu nanti perkosa oleh guru ngaji, kamu harus mencegahnya dari sekarang. Caranya, keluar dari Islam sekarang dan cari agama lain. Kamu adalah orang yang bijak. Orang yang bijak itu memilih untuk mencegah daripada mengobati. Apalagi kasus kekerasan seksual. Kalau keturunan kamu dicabuli oleh guru ngaji, bagaimana cara kamu mengobatinya? Apakah kamu bisa mengobati korban kekerasan seksual? Tidak bisa. Jadi, satu-satunya cara supaya anak kamu tidak menjadi korban perbuatan yang tidak tercelah menurut Al-Quran surah 23 ayat 5-6, keluar dari Islam sekarang dan cari agama lain. Betul kan? Nah, kalau kamu sudah paham bahwa kamu harus keluar dari agama Islam dan pindah ke agama lain, sekarang kamu bisa mengikuti kata-kata saya. Saya keluar dari agama Islam dan mencari agama lain. Oke? Yuk ikutin kata-kata saya sekarang. Saya keluar dari agama Islam dan mencari agama lain. Sekali lagi, saya keluar dari agama Islam dan mencari agama lain. Nah, kalau sudah kamu berkata, saya keluar dari agama Islam dan mencari agama lain, sekarang kamu merasa bebanmu hilang. Kamu merasa lega dan bebas. Oke, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video yang akan datang.
الله ليس كبير، الله ليس كبير. واشهد أن هناك الكثير مع الله، واشهد أن هناك الكثير مع الله، واشهد أن محمدا ليس رسول الله، واشهد أن محمدا ليس رسول الله. ليس هناك فائدة من الصلاة، ليس هناك فائدة من الصلاة، وليس نحم النجاة، وليس نحم النجاة. الله ليس كبيرا، الله ليس كبيرا. هناك كثيرا جانب الله، هناك كثيرا جانب الله.